Ketemu lagi di Ensiklopedia Madura, di mana kita akan membahas hal-hal spesifik soal Madura, karena banyak yang penasaran soal kebudayaan Madura, soal orang-orang Madura. Dan di episode kali ini kita akan membahas apakah semua orang Madura menjual besi. Nah, kalau ente susah ngomong sama Dedi juga jualan besi ente waktu itu ya? Iya. Di Loa ya, pasar Loa ya? Iya, Trader Market Overcycle. Tolong diganti. Trader Market Overcycle Pasar. old steel. Old steel. Besi tua. Besi tua. Old metal ya ente ya? Steel lah. Black steel kan ini besi. Black steel besi dari mana? Steel besi kan ya? Metal. Iya, Pak, ya? Metal itu besi. Black steel lah besi kan. Steel itu baja. Yo baja itu ya besi. Susah nih ngobrol. Ya buka nasi bungkusnya mana tuh? Tapi kalau keluargaku, aku tidak punya saudara yang jual besi, gitu. Saudara jauh? Enggak juga. Pasti Sejauh ada. apa dulu? Sejauh itu jangan maksa, maksud kalau nggak ada. Nggak pastinya biasanya ada atau ipar itu biasanya. Nggak ada justru. Di keluargaku nggak ada, maksud Pak Deku, Bu Nggak mau Deku tuh. ngaku dia Sam. Kenapa ini harus merahasiakan itu, bangsat? Ya kalau ada ya ini akan bilang ada. Yang aneh tahu temen dulu tuh Ani lagi main ke rumah temen, di depan rumahnya ada rel kereta tuh. Rel kereta. Oh iya. Rel Tahu. kereta bekas Belanda. Jadi dulu di Madura itu ada kereta bekas Belanda. Begitu keretanya nggak ada, relnya masih ada. Kok tiba-tiba ada di halaman rumah temanku, Bang? Kayaknya itu dicongkel. Itu tram. Hah? Tram. Enggak, kereta. Oh kereta. Kereta. Dulu dua, kalau tram kan satu ya, monorail. Jadi itu alasan mungkin di Madura nggak ada kereta, bro. Bayangin nanti lagi nyetir tiba-tiba hilang keretanya, hilang relnya. Tapi ya mungkin nggak semua orang Madura yang saya tahu, saudara-saudara temanku juga jarang. Tapi ada. Dan biasanya kalau yang jualan besi itu kaya kalau di Madura. Ya nggak juga. Nggak juga ya? Nggak juga. Ente pernah jualan besi nggak? Pernah, Cak. Sampai kalau bilang semuanya kaya itu nggak mungkin. Soalnya gini, kita beli harga 7.000 ya. Telepon jam 12, turun harga besi tinggal 3.000. Ya hancur, Cak. Yang menentukan harga besi apa? Rezim. Loh, kalau ini, Cak. Kalau apa namanya? Apa? Demo yang besar itu loh, yang Ahok dulu itu loh. Itu turun pengaruh. Hubungannya apa? Kan stabilitas negara ini terganggu, Enggak, terancam. itu kan Ahok yang di demo, bukan orang Madura. Kenapa harga besi yang turun? Ahok orang apa? Cina? Yang punya orang Cina juga, ya wes. Jadi orang Cina itu kompak. Enggak ada. Enggak gini, beneran ini, Cak. Gara-gara itu turun harganya. Harga besi turun gara-gara demo Ahok. Iya kan, stabilitas negara turun. Apa terganggu? Terancam, pokoknya apa ya, turun pokoknya waktu itu. Drastis ya. Enggak, ente nggak bisa menjelaskan apa hubungannya, Bang. Banyak yang demo yang kerja, jadi diturunin harganya. Wes itu tok wes. Kenapa ngambek itu, Loh, bangsat? gini loh Pak Dayo, apa ya jenenge iku? Apa nih, Jam? Ini loh, Cak. Tanya ke penonton. Karena itu apa? Stabilitas orang itu lagi, negara itu sibuk Nggak ya. stabil. Nggak stabil. Makanya pabrik itu kan suplai apa nggak butuh ini. Nggak Nggak butuh butuh besi. besi. Jadi akhirnya diturunin harganya. Mungkin orang yang mau bangun nggak jadi. Karena takut gusur di demo misalnya gitu. Jadinya takut dulu orang yang butuh besi jadi ditunda. Jadi harganya turun. Jadi permintaan menurun, harga turun gitu. Permintaannya sedikit. Karena kalau yang ramai itu sekarang. Nah, kenapa tuh? Ya ini karena mau pemilu ini ya. Biasanya naik. Api. Lu sampean kan orang Madura, Cak. Iya. Kan kalau orang ada habis ini pilihan presiden pasti murah semua. Naik semua yang besi-besi pasti gitu. Iya, hubungannya apa? Oh, jadi baliho mungkin. Iya. Itu kan bukan available space itu loh. Available space. Iya, karena pada saat pilpres dia butuh pasang baliho kan ada besinya. Iya. Terus misalnya pagar lebih dipertebal tapi kawat berduri meningkat. Permintaan meningkat semua. Masuk akal. Pas ente jualan waktu itu laris gak? Dia pernah cerita di podcast katanya
Dia jualan besi nggak laku sampai ikut pesugihan nanti. Masa dibuka oke deh, Ya, Cak. nggak apa-apa. Nanti kemarin cerita sekarang Kan nggak ada Ente mukanya. Malunya pada Allah bro, masa malu pada Ya, subscriber? bukanin, kok subscriber. subscriber. Ente- Anu apa Gimana bukan pesugihan sih sebenarnya itu, Cak. Ya kita ini kan apa ya ke gunung gitu loh, Cak. Ente Kan jualan semakin besi. tinggi tempat itu kan semakin apa namanya? Dekat pada doa Allah. Doa itu yang anu. Oh. Duh, Jabal Rahmah kan tinggi ya. Jadi ente merasa Heeh. kalau semakin tinggi posisi kita, semakin dekat ke langit. Iya, ya tapi kan nggak terlalu dekat, masih Ente jauh. naik SpaceX aja bro, Apa itu, Sam? naik roket Roket. ke bulan itu deket sama langit tuh. Nah, nggak nyampe naik ya. Ledain diri di situ ente. Jadi predeli Hubungan- roketnya. Waduh. nggak ada logikanya bangsat. Tapi ente pesugihan waktu itu. Nggak pesugihan, doa ke gunung. Udah ke gunung terus Bisnis besi tapi doanya ke gunung. ketemu juru kuncinya. Hmm. Ini Mas, kalau ini di sana loh Mas, tempat petilasnya si ini. Iya. Nanti sekalian beli kepalanya kambing gitu. Oh, belinya dia juga. Enggak, di orang lain. Dibeli sendiri pokoknya. Oh, kepala kambing buat Iya, Barta sesajen. gitu. Nggak tahu kan apa gitu loh. Sukses nggak tapi? Tambah miskin ya. Mulai saya sekarang nggak percaya sama dukun. Tapi ente katanya kemarin cerita orang Madura jadi ini juga cerita teman-teman kalau di Surabaya itu ada apa tuh penggusuran itu teman-teman dari Madura itu pada ngambilin baut paku dan itu kalau ditimbang bisa beli HP tuh. Jadi dari satu proyek penggusuran itu langsung ada tim senyap gitu langsung itu bisa dapat HP bro. Tol yang di Sidoarjo, yang di Lapindo, siapa yang ini jalannya? Ya kami lah. Yang bersihin ini ya. Soalnya nggak bisa orang-orang lain kalau skillnya nggak ada. Nggak ada. Ini serius ya, temen-temenku cerita katanya kapal itu kalau dibongkar di Rotterdam di Belanda itu butuh 2 minggu. Tapi kalau orang Madura yang bongkar butuh 3 hari. Ya. Kayaknya tuh mungkin besinya kayak di doain terus meleburkan diri sendiri gitu. Enggak ya. Apa? Karena orang Madura katanya ngerti cara Ngerti ngebongkarnya, caranya. jadi nggak ribet. Padahal Cak nggak sekolah. Sorry, bukan Nggak usah nggak sekolah. dikasih tahu. Bukan nggak sekolah ini, Cak. Apa namanya? Biasa dibocor. Tapi ada sekolah di Madura. Lanjut. Ya sedikit tapi Cak. Ya, katanya nggak usah dijelasin bangsat. Iya. Ya kan Nggak ada sekolah yang soal engineering. berarti. Iya, nggak ada. Ya, Kan harus keluar dulu. Tapi bisa ngerti dan saking ahlinya itu beneran. Dulu aku ngejok diketok-ketok ini segini. Nah, itu katanya beneran. Ya, jadi di dalam kapal, di lambung kapal diketok-ketok. Oh ini 100-200 juta ini. Karena udah Enggak ahli. kadar ininya, Kadar besinya. ketebalannya. Ya makanya saking ahlinya begitu. Kadang kalau paman saya itu cuma gini tok ya, lihat gini. Beneran ya, nggak harus nyentuh. Lihat tok. Ilmunya Beneran. Ya Allah, beneran ini. udah sufi besi mungkin gitu. Tapi tangannya ini jalan terus. Ini semua ini, Pak ya. Oh iya semua. Padahal yang ini di sini semua itu dibongkarin, semua yang di dalam, yang di atas ya. Ini ada lasernya tangan Om ente kayak. Enggak, kan gini, Cak. Tangannya ini kalau udah jalan ini semua, Pak ya, sama ini. Oh iya semua. Dibongkar satu rumah. Ternyata kan cuma lantai 1 yang dibongkar. Paham maksud saya? Enggak. Bisa dipanggil Gini. ya paman ente? Kan gini, Ya. ada orang nih Hmm. borongin bongkar rumah kan ada Ya. jasa bongkar rumah Ada. kan. Ini semua, Pak. Oh iya, Pak, semua. Cuma lantai 1 yang dibongkar padahal sama orangnya. Dibongkar semua? Dibongkar semua. Itu bukan ahli tolol kalau itu. Loh kan katanya semua. Iya juga sih. Yang punya rumah sih yang salah sih. Iya. Ngapain minta tolong? Oh, Om Pak, ente? cuma lantai 1 kan wes cukup. Kan kalau lantai apa semua ya berarti semua. Karena jarinya itu nggak tentu tembus ke lantai Iya. 2. Oh. Kan gini, ini semua, Pak. Kalau muter gini kan semua. Susah sih kayaknya. Terus teman ente pernah katanya nemu rudal ya? Nah itu gimana? Ya itu kan Ini ngakak kotak. visioner itu kan. Ya. Jadi ini ya di Surabaya ada temanku itu kayak borong di salah satu kota itu tempat. Kan biasa kalau
apa bangunan lama itu kan di bawahnya memang ada kabel kan biasanya. Ada kabel bekas ya? Kabel bekas maksudnya dia kabel itu kan yang untuk biar nggak kelihatan gini loh, Cak. Kabelnya Iya, kabel bawah tanah. Nah, Iya. kabel tanam ya. Mm-mm. Tumbuhnya apa kalau ditanam? Oh enggak. Kabel tanam. Nah, orang Madura itu Ini bukan komedi Madura ya yang tadi ya. nah, Jagung situ. Lanjut. ya. Kan di apa namanya? Ditanam biasanya. Oke, Bukan digali. Digali. Ah, sama temenku itu digali, Cak. Digali terus ada kabel itu, Cak. Oke. Dapat diambilin. Wah, petir hajar ya. Maksudnya untung banyak ini. Untung kan. banyak, ya. Petir hajar terus kalau saya gali ini dapat kabel, saya gali lagi pasti ada lagi nih gitu. Ya PLN mungkin di bawahnya. Kok PLN? Enggak kenapa ada kabel pasti ada lagi. Ada yang lebih besar lagi nih gitu. Itu nggak pakai riset, yakin aja yang penting ya. Iya, karena keyakinan itu sebagian dari kami ya. Iya sih, itu prinsip orang Madura. Lebih kepada nekat sih, lebih kepada nggak perhitungan ya. Akhirnya digali ya. Digali, galinya manual nggak pakai ini loh ya. Bego atau Tangan. Ya enggak, Cak, pakai ini, Cak. Apa namanya? Gunjek itu loh, Cak. pacul, skop. Bukan apa yang linggis. Gunjek apaan maksud? Iya itu, Cak, Ya, pokoknya. linggis ya. Ambil ya, terus dapat ini pipo ya, pipo terus separuhnya ini kuning. Tapi tayeng ya, maksudnya tayengan itu apa berkarat. Berkarat. Terus dibawa ke Tosa, dibawa ke Pasar Loa. Yang kuning ini dikerik, seret. Oh kuning ini lebih bagus, ditaruh. Bro, las bro. Enggak, bentuknya apa dulu ini? Ya mortir itu loh, mortir panjang itu loh, Cak. Rudal maksudnya. Iya yang buat peluru blum gitu loh, yang besar itu Oh, loh. mortir berarti yang depannya begini. Moncong itu. iya gini. Bawahnya berarti ada sayapnya gitu. Enggak, kalau lah yang bekas orang dulu kan enggak cuma botol Oh, gini. peluru kayak torpedo gitu mungkin ya. Kayak yang besar itu, Cak. Iya. Dibawa, bro, yang kuning jelas ya katanya. Kan dipisahin dari besi sama kuningannya. Ya, Kuningan ya. kan lebih mahal. Lebih mahal ya. Jelas ya. Dor! Mati, Cak. Temenan, Cak. Lu yang ngelas itu, Cak ya. Sambil rokokan gini, Cak. Udah Sambil ngelas. miring gini. Terus yang kan biasanya kalau ada orang ngelas itu ada orang yang nyemprotin ya. Ya. Yang buat matiin biar nggak kemana-mana apinya gitu. Terus yang punya gini rokokan. Karo cek pemare pit-apit tulian sambil rokokan gini. Begitu hitungan ini, boom. Beneran itu, Cak. Sampai kedengeran sampai apa ke blok yang paling belakang itu. Dikirain ada bom Amrozi di sana dulu. Enggak, maksudnya yang ngelas nih nggak pernah main metal slug apa nggak ngelihat itu rudal. Ya kan kami kan karena berkarat pasti udah mati gitu loh, Cak. Ternyata ada bubuk mesiu di situ. Iya, harusnya itu susah sih. Kalau manual meledak juga nggak waktu itu? Ya sama aja. Ada besoknya itu pas orang-orang nongkrong. Masih ada lagi? Enggak, benih itu maksudnya. Besoknya itu orang-orang yang depannya orang kejadian itu ngomong gini, kan sudah saya ngomong, mending saya geraji aja loh. Kan sama aja, Cak. Kan keluar. Enggak, mungkin gergaji belum tentu, bro. Sama saja, Cak. Karena nggak ada apinya, cuy. Tapi kalau dikasih air enggak kayaknya, Cak. Kok malah aku mbek sampean sing anu, Cak. Masih ada nggak? Oh, udah. Oh, yang punya masih ada. Ada beritanya, ada beneran ini beritanya di Ya, apa, nanti di Google ada. Dicantumin nanti ya. Jadi mungkin kalau nemu lagi dicoba aja. Jadi jangan langsung las raja terakhirnya anjir itu kalau Kan biar cepet. cepet up. Ya kan Ya, cepet jadi- potongnya, Cak. Ya tapi kan kalau itu tahu rudal udah belum tahu nih aktif kayak nemu granat anjir. Loh, enggak, Cak, sampean ya opo sampean. Ya tetep ini kalau Nayang mikirnya ya wes ini nggak bisa ini gitu loh. Ya, logikanya sih bener sih karena udah karat jadi udah nggak ini. Ya maksudnya kalau langsung elas itu kan langsung cara terakhir harus mungkin dicongkel dulu. Kok dicongkel wong benda padet kok dicongkel ya opo sampean Di ya? linggis nggak bisa? Ya nggak bisa, Cak. Di gerinda. Gerindang ini apa? Apinya juga ya. Apinya ya kan keluar juga, malah tambah banyak apinya gerinda. Iya kan? Jadi buat teman-teman Madura yang next time, jadi saya tunjukin nih gambar rudal di sini nih. Ini ada gambar mortir. Nah kalau kalian nemu ini jangan langsung dilas. Meskipun itu kuningan atau apa,
ini kan semoga menjadi pelajaran ya, maksudnya jangan dilas gitu, oke? Dan terakhir saya mau klarifikasi, tidak semua pencurian besi itu orang Madura. Enggak. Mungkin 90% atau berapa persen? Enggak, Cak. Enggak harus. Semua ya? Enggak semua. Kami itu orangnya alim-alim loh. Nah, Kami ini makanya sarungan kan alim-alim kami ini. Iya. Orangnya itu sholat, Ya. sering orangnya baik lah pokoknya. Nggak Pernah kami itu nyuri-nyuri gitu nggak pernah. nggak pernah ya? Istrinya 4. Iya boleh lah itu. Istri. Nggak Kan nyolong. agama lebih bagus itu. Nggak nyolong tapi istri 4. Ada Ya, yang mampu. gitu. Yang mampu ya. Nggak, jadi nggak, ini tadi bercanda ya, 90% orang Madura bercanda ya. Karena kan yang nyari besi nggak cuma orang Madura gitu. Biasanya tuh Cuk, kalau ada apa namanya mobil berhenti yang dicolong ininya Cuk. Aki. Bukan aki, apa namanya? Spion. Ini got tuh, saringan got tuh, besi itu. Oh, Penutup got tuh. penutup ini. Ya, penutup got. Penutup. Gorong-gorong tuh biasanya Gorong-gorong. diambil. Jadi kalau di Instagram ada yang pencurian besi, orang pada cece ke aku, bang, temen lu bang. Sama aku juga. Kalau ente kan pelakunya tuh mungkin. Iya nggak apa-apa. Ya kalau ada barang hilang itu kenapa sih kok harus ke kami orang Madura? Ya. Kan banyak orang yang apa Iya. lebih jahat dari kami. Nah, Loh, kok kami? Kok lebih jahat dari kami? berarti kita Oh, jahat. enggak, lebih goblok. jahat. Ada orang yang lebih jahat ada. Enggak. Bukan orang Madura tadi alim-alim. Enggak pernah. Iya. Hmm. Kita nggak pernah mencuri besi, cuma nggak mau divaksin doang kita ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu di konten Ensiklopedia Madura selanjutnya.